Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Triputri dari Prodi Manajemen kelas B. Di sini saya akan membahas 3 materi yang ada pada modul pengantar bisnis. Dan ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama adalah tujuan, pengertian pelaku, dan perbedaan bisnis. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan. Dan yang terakhir, adanya bentuk hukum, lingkungan kebaikan, dan keburukan perusahaan. Dan yang pertama, ada tujuan bisnis. Apa sih tujuan bisnis itu? Seorang pembisnis sudah barang tentu memiliki tujuan yang jelas, yakini antara lain. Ada 3 contoh. Dan yang pertama, kebutuhan yang beraneka ragaman. Awalnya bisnis adalah bertukar barang atau bertukar jasa, karena pada masa itu belum adanya uang sehingga barter antar barang atau jasa. Sekarang pun hampir tidak berubah, yakni orang berbisnis untuk mendapatkan uang. Dan yang kedua, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan pada dasarnya terbatas, yang tidak terbatas adalah keinginan. Orang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi, lahirlah sebuah keinginan yang harus dipenuhi. Dan yang ketiga, keuntungan atau laba. Semua orang sepakat yakini berbisnis ingin mendapatkan keuntungan atau laba. Keuntunganlah yang mendorong kuat seorang pembisnis untuk terus berinovasi dan beraktivitas supaya bisnisnya berjalan dengan lancar dan berkembang terus sampai ke depannya. Adapun pengertian bisnis, ada beberapa pengertian bisnis yang dapat kita pahami, yakni sebagai berikut. Yang pertama, hak-hes dan kapor. Suatu usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, Brown dan Petrello. Suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, Bone dan Kurtz. Semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Adapun pelaku bisnis di bawah ini. Yang pertama, karyawan, dan yang kedua penyedia material, dan yang ketiga pelanggan. Adanya perbedaan bisnis. Perbedaan bisnis ini terbagi menjadi 2, yaitu ada bisnis kecil dan bisnis besar. Bisnis kecil yang pertama, umumnya pemilik jadi manajer. Yang kedua, daerah operasi lokal. Yang ketiga, organisasi sederhana. Yang keempat, pemilik intim dengan karyawan. Yang kelima, banyak kegagalan. Dan yang keenam, pemilik serba bisa. Dan untuk bisnis yang besar, yang pertama, manajer bukan pemilik. Yang kedua, regional atau nasional. Yang ketiga, organisasi kompleks. Yang keempat, pemilik tidak kenal dengan karyawan. Dan yang kelima, jarang yang gagal. Yang keenam, manajemen spesialis. Dan yang terakhir, batasan usaha industri atau bisnis. Adapun kelemahan usaha kecil adalah kurang berorientasi pada masa depan, jarang inovasi, jarang mengadakan kaderisasi, cepat puas, kurang tanggal teknologi, kurang paham akan regulasi, kurang paham manajemen, struktur modal tidak memadai. Dan modul kedua yaitu ada pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu lembaga bisnis atau perusahaan harus ditancap secepat mungkin, dan etika bisnis memberikan rambu-rambu kapan harus berhenti, atau dengan kata lain mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Adapun 5 aspek dalam tanggung jawab sosial dalam perusahaan antara lain: 1. Pelanggan, 2. Pekerja, 3. Pemegang saham, 4. Kreditur, dan 5. Masyarakat. Adapun tanggung jawab sosial kepada pelanggan antara lain. Bagaimana kita bisa memastikan tanggung jawab bisnis?
Dan ada beberapa cara di bawah ini. Yang pertama, tetapkan kode etik. Yang kedua, monitor keluhan pelanggan. Dan yang ketiga, memperbolehkan umpan balik pelanggan. Dan sekurang-kurangnya ada 4 tanggung jawab sosial menurut Irma Nilasari dalam bukunya Suhendi. Yang pertama, bertanggung jawab kepada pelanggan. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap tenaga kerja. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada lingkungan. Dan yang keempat, bertanggung jawab kepada investor. Dan saya akan membahas modul yang terakhir, yaitu badan hukum perusahaan dibagi menjadi 2, yakni ada yang berbadan hukum, ada yang bukan berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, subjek hukumnya adalah usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang sudah termasuk subjek hukum di samping manusia. Harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Dan badan usaha yang bukan berbadan hukum, subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus atau anggotanya. Dan adapun lingkungan perusahaan atau bisnis. Ada beberapa lingkungan perusahaan atau bisnis di bawah ini. Yang pertama, lingkungan teknologi. Yang kedua, lingkungan hukum dan politik. Yang ketiga, lingkungan sosial budaya. Dan yang keempat, adanya lingkungan bisnis. Dan untuk yang terakhir, bentuk-bentuk perusahaan. Apa sih bentuk-bentuk perusahaan itu? Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu individu. Akan tetapi, dalam prakteknya, badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga, yakni perusahaan yang menggunakan seluruh atau bagian keluarga untuk menjalankannya. Seperti bisa saja disebut dengan berjoinan. Dan ada 2 di bawah ini, yaitu kebaikan perusahaan perseorangan. 1. Mudah didirikan. 2. Modal memulai usaha kecil. 3. Pengelolaan fleksibel dan bebas. Dan yang keempat, kerahasiaan usaha terjamin. Kelemahan dan keburukan perusahaan perseorangan. Yang pertama, bertanggungjawaban tidak terbatas. Yang kedua, modal terbatas. Yang ketiga, kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas. Dan yang terakhir, kelangsungan operasi perusahaan terbatas. Sekian dari saya yang sudah membahas 3 modul di mata kuliah pengantar bisnis ini, yaitu modul pertama, tujuan pengertian pelaku dan perbedaan bisnis. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan. Dan yang ketiga, adanya bentuk hukum lingkungan, kebaikan dan keburukan perusahaan. Mohon maaf jika kurang dimengerti dan mohon maaf jika ada kesalahan dari modul pembahasan saya ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.